Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kita muliakan, guru kita yang sudah menjelaskan tentang masalah pentingnya ibadah salat dan yang lainnya. Alhamdulillah Sofi segap, mudah-mudahan dalam panjang umur sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada Abah Haji Endang, Pak Haji, ya, Pak Sarudin, Bapak Adit, ada Pak RW juga, ada Bapak dari Darulillah juga, ya, dan semua yang hadir, ibu-ibu juga, masya Allah ada 30 orang, ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita baca Fatihah, ya. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, khususnya Abah Asep sakit, ya, dan juga warga di sini yang sakit, ya, mudah-mudahan semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Padang, di Aceh, kemudian di Sumatera, Medan, Padang, Aceh, dan Sumatera Barat sama Sumatera Utara, ya. Dan juga di Bandung, Sukabumi, ya, longsor, banjir, dan sebagainya. Kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah, ya, yang terjadi ini mengangkat derajat mereka semuanya, dan Allah berikan kesabaran kepada mereka, Allah berikan ketabahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang meninggalnya dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan yang sekarang sampai saat ini masih kelaparan dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah berikan mereka makanan, Allah berikan mereka perlindungan, Allah berikan mereka kekuatan. Mudah-mudahan Fatihah kita ini bentuk kepedulian kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Padang, dan juga di Medan, kemudian di Bandung. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita, bacaan Fatihah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan khusus kepada mereka kekuatan dan ketabahan juga kesabaran. Alhamdulillah wa alhamdulillah sallallahu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita, masuk sekarang bab jenazah, ya, bab apa? Jenazah. Ini bab jenazah kita harus paham, sebab ya di lingkungan kita ini, ya, sedikit sekali orang yang paham tentang masalah kematian. Padahal yang namanya kita, ya, nyolatin mayit, mandikan mayit, apalagi nyolatinnya itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau di kampung nggak ada yang bisa, nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang mandiin, nggak ada yang ngepanin, nggak ada yang ngurusin itu jenazah, maka sekampung itu dosa semuanya. Makanya harus bersyukur kalau di kampung tersebut ada orang yang bisa mengurus jenazah. Kenapa katakan bersyukur? Sebab kita, ya, enggak mendapatkan dosa sebab orang tersebut, gitu. Karena kalau nggak ada dia, siapa lagi yang mau ngurusin jenazah?
Tapi yang ngurusin jenazah ini penting belajar ilmu. Kalau salah, dia dosanya paling besar. Kalau dia nggak paham, dia dosanya paling besar. Makanya kita harus paham, wajib kita semuanya mengerti tentang bab kematian. Karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Nggak bisa nanti mau request matinya 2030, nggak bisa. Mau bulan Desember tanggal 30 Desember bulan 12 2030, nggak bisa. Kematian itu datangnya mendadak. Muda mati, tua apalagi di tanah. Muda aja mati, apalagi tua. Makanya kalau orang udah tua kagak mau dekat sama Allah, itu orang tua yang siap. Karena udah dikasih sama Allah umur panjang, dia kagak mau dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tua bangka ya. Udah tua kagak mau ibadah, udah tua kagak mau amal lah. Tahu ente udah tua mah, aduh, pakai pakaian mewah juga, nggak begitu aja. Pakai perhiasan, lah begitu aja, ya. Yang pantasnya yang mudaan. Kalau yang tua mah udah waktunya dikasih sama Allah itu untuk beramal soleh, sholat, ngaji, ya. Itu namanya apa? Bekal buat kematian. Sholat, ngaji, sedekah, ngumpulin orang biar mau pada ngaji, itu kan ngajak orang ke majelis ilmu, itu juga mahal. Maka orang tua yang model kayak begini, ini orang tua yang insya Allah selamat di dunia dan di akhirat. Jadi orang tua yang baik berarti. Tapi kalau ada anak muda, ingat kematian tiap harinya. Makanya dia ada majelis. Gua duduknya di depan. Gua ketika tausiah ustadz dan gurunya dengerin. Gua fokus kagak pikirin apa-apa. Ngajinya anak muda rajin. Ini anak muda yang kayak begini nih, anak muda yang sukses di dunia dan di akhirat. Jadi dengan syarat ente harus konsisten. Bahasa ini gitu ya. Kamu nggak bilang konsisten. Istiqomah. Harus continue. Ada lagi tuh. Harus continue. Apa itu continue? Istiqomah. Maka dibandingkan orang tua yang rajin amal soleh dengan anak muda yang rajin bekal untuk kematian, dua-duanya sama, dia mempersiapkan bekal untuk kematian. Lebih baik anak muda yang mempersiapkan bekal untuk kematian daripada orang tua yang mempersiapkan untuk kematian. Kenapa sebabnya? Karena yang masih muda semangatnya bukan untuk di jalan maksiat, tapi untuk di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Lihat anak-anak muda, lihat anak-anak muda di pos pada nongkrong ini. Ini kedengaran sengaja pakai keluar, kedengaran sampai keluar harum bersama mereka. Tapi orang nggak mau hadir karena nggak dipilih sama Allah, saudara. Kalau dipilih sama Allah, nggak usah digerokin itu bahasa Betawi itu dikit. Lama di Betawi ini nggak usah digerokin. Dia udah pada datang aja, pada datang dia dengar di speaker ada baca matib, ada baca maulid, kemudian dia dengar, dia datang. Udah datang, dia istiqomah. Mungkin ini amalan yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Barangkali dosa kita banyak, istiqomahnya antum. Di majelis dan di masjid yang megah ini yang luar biasa, kalau kita lihat ke atas, tengkokan di dalamnya tidak terlihat,
sebab sudah ditutup ya. Itu indah, akan tetapi lebih indah lagi ketika kita istiqamah di jalan yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu akan menjadikan yang pahala amal kebaikan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara anak muda ini Allah senang, hati gembira, riang gembira hatinya. Karena sebenarnya Tino, Masya Allah mulai istiqomah, gamis mulai dipakai, peci Abdurrahman mulai pakai, yang lain juga mulai istiqomah, yang lainnya kalau pakai peci, alhamdulillah. Ini mulai tergerak hatinya. Kalau udah dapat kenikmatan di majelis, kenikmatan ibadah, nggak mau yang lain. Woi, main itu judi, no, aneh bukan kayak gitu anaknya. Ini tsunami dari mana-mana. Anda nggak takut kalau udah datang tsunami kayak begini, nanti besok-besok lebih panas tsunami. Kita nggak tahu. Kenapa sebabnya? Karena ketika melihat seperti itu, kita nggak mau menjadikan diri kita lebih baik lagi. Karena sebab musibah datang pada hakikatnya sebab kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kena imbasnya bukan orang yang maksiat doang, semua penduduk yang ada di tempat tersebut mereka merasakan musibah yang diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Orang yang taat pun terkena musibah tersebut. Kenapa sebabnya? Karena di kampung itu sudah banyak bala, sudah banyak kemaksiatan meraja, udah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lihat musibah, menjadi introspeksi diri, biar lebih baik lagi. Tadi kajian ibadah begitu indah uraiannya dalam kita masuk dunia. Biar kita ibadah itu nambah, ada mendatangkan kecintaan kepada Allah. Ibadah itu nggak bosan kayak dibagi BLT. Ibadah itu pengennya tiap hari, kayak dibagi beras bulog, pengennya terus siap hari. Itu ibadah kalau udah kayak begitu kecanduan. Nah, ini udah top, ini udah luar biasa. Berarti persiapan kepada Allah udah mantap. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak ada, nih, itu maksudnya anak muda nih, aku harus tahu, orang kalau nggak dikasih petunjuk sama Allah, hati ente seret pakai rantai, nggak bakal bisa datang. Wallah nggak bisa. Hati ente seret pakai rantai, kepalanya kayak kambing gitu, pakai tambak gitu, ditarik begitu, nggak bakal paling marah. Karena nggak ada hidayah dari Allah. Kalau orang ada hidayah dari Allah, nggak usah pakai rantai, nggak usah pakai apa, jalan dewek, jalan sendiri dia datang. Coba daripada kita nonton TV hari ini, malam ini, daripada kita main catur selatnat mati udah itu selesai, daripada kita main gaplek umpamanya atau yang lainnya, daripada kita mancing ngabisin duit, ngabisin waktu, mendingan kayak begini. Ini amalan yang akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita kuatkan. Makanya pembahasan yang akan masuk ini tentang masalah kematian. Gimana caranya? Di sini kemarin sudah diajarin tuh cara mandiin jenazah. Ya, Allah sorry. Nanti anak-anak muda belajar cara mandiin jenazah yang benar dengan ilmunya tentunya. Nanti dikasih tahu cara-caranya, kita perlu tahu. Sebab kalau bisa keluarga kita yang meninggal, jangan orang lain yang mandikan keluarganya. Kakek saya meninggal, jadi kita yang mandiin, kita keluarga kita bisa, ada ilmunya, kita yang mandiin. Jangan orang lain, kita yang mandiin. Kita anaknya, kita punya ponakan, kita yang mandiin. Salah satu dari keluarga kita ada yang bisa mandiin jenazah. Pertama ini tidak usah amplopin. Kedua apa ya? Ketika ada air di jenazah, maka kita tutup rapat-rapat sehingga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mandiin orang lain, orang lain, mulut orang lain beda. Ntar dibilangin sama sahib-sahibnya, ente jangan bilang ada tadi mandiin jenazah itu bau bangke. Udah gitu ada benjolan matanya.
Udah gitu giginya kuning kok nggak bisa dihilangin tuh kuningnya. Oh namanya ada ayat-ayat diceritakan sehingga menjadikan siksa kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Tapi kalau anaknya bisa, anaknya yang mandiin. Turun ke kuburin jangan orang yang nyangkul di makam, jangan, anaknya pada turun, ajarin keluarganya, ajarin saudara-saudaranya. Entah ada air di dalam kubur, kita tutup ya, kita nggak ngomong sama siapa-siapa, biar almarhum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita belajar bagaimana caranya, belajar kita harus ya. Ini yang pertama dalam ini kita alladzi yajabul mayyit al-mawdi salih, yang wajib kepada mayyit ada empat hisab, 4 tingkat, 4 perkara. Yang pertama yang wajib kepada orang yang sudah meninggal, kita yang hidup ini wajib kepada orang yang sudah meninggal. Yang pertama gusluhu, memandikan jenazah. So kalau kafir gimana? Orang kafir lagi apa yang mengikuti orang Islam? Kan dibayar nggak usah, orang kafir aja. Kita KTP-nya Muslim, walaupun dia setiap hidupnya mabuk mulu, minuman keras, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau amal soleh, yang namanya Islam udah kewajiban itu deh. KTP Islam dia kita mandikan. Wajib memandikannya. Kalau nggak ada sekampung yang mau mandiin, sebagai jenazahnya mereknya jahe, jenazahnya koret, jenazahnya butut kasir, butut kasirnya panjang, ya, koret ini susah diajar kebaikan, susah diajar kebaikan. Ini orang pelit, tetap kewajiban seandainya dia KTP-nya Muslim, wajib memandikan orang tersebut. Dibayar tak dibayar, sebenarnya wajib. Mau dibayar atau enggak? Wajib memandikan. Saya mau kalau nggak dibayar nggak mandikan, dosa. Dia lebih dosa besar, sebab dia tahu ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, dan sekampung itu dosa besar. Tapi kalau kita mau bayar orang yang mandiin mayat, boleh nggak? Boleh. Yang penting punya si ahli warisnya duit. Kalau ahli warisnya duitnya, ahli warisnya mah rumah saya mah tinggalnya kagak, kalau rumah saya kagak punya duit, dulu rumah kalau ada. Rumah apa kalau dijual? Itu rumah ada, itu peninggalannya banyak. Kenapa lu dibiarin aja begitu? Ya, sedekah orang yang hidup memberikan kenikmatan kepada orang yang sudah meninggal. Nikmat dalam Al-Quran, alhamdulillah, ingat sama gua, ingat 100 hari, ingat 15 hari, ingat Jumatan, malam Jumatan, ingat haulan. Wah, mereka gembira dengan sedekahnya orang yang masih hidup. Nah, kewajiban kita yang pertama mandiin apa? Mandi. Pertama. Yang kedua, watakfinuhu, dan mengkafani mayit. Setelah dimandikan jangan dibiarin, langsung dikafani. Nah ini kalau salafus saleh, orang-orang saleh, mayit meninggalnya jam 7 atau jam 5 sore. Biasanya disolatinya, kalau nunggu disolatinya besok. Biasanya dimandiinnya itu sekitaran jam 1 malam atau jam 12 biasanya. Nah ketika sudah dimandikan, karena waktu nunggu sholatnya itu lama, itu sudah disolatin dulu. Sama siapa? Sama yang ada di situ. Kalau anaknya sholat, langsung saya bikin 3 sholat, itu sholat dulu. Besok disolatin lagi di bawah masjid. Karena nggak tahu takutnya si mayat ini mengeluarkan apa? Kotoran. Itu harus dibersihin lagi, ya, dicebokin lagi. Makanya paling bagusnya ketika ada orang yang meninggal, kalau keluarganya semuanya pada datang, mandiin, bungkusin, langsung ada bawa ke masjid, apain? Sholatin, udah sholatin langsung apa? Kuburin, jangan lama-lama aja. Tujuh kalau orang soleh ya, orang soleh kan dengan ini, tapi asalnya secepatnya. Terkecuali yang meninggal baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad itu meninggal hari Senin.
bingung mereka, bagaimana ini Rasulullah yang meninggal? Wah, bagaimana ini bingung, bagaimana ini bingung. Hanya kalau masalah dalam kitab tafsir itu di ada disolatin di kuburnya hari Rabu. Jadi 2 hari itu. Dan dimandiinnya oleh mantunya yang bernama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan subhanallah itu ketika dimandikan jasad Rasulullah, airnya nggak jatuh ke bumi. Airnya itu nggak ada di bumi, dibawa ke langit. Dibawa ke langit, ketika dibawa ke langit, itu ketika hujan ada campuran daripada bekas memandikan jenazah Rasulullah. Setiap ada tetesan yang bercampur dengan air yang bekas memandikan jasad Rasulullah itu jadi masjid, termasuk masjid ini. Jadi masjid ini mulia apa enggak? Tidak ada yang semuanya masjid. Duduknya aja udah berpahala, duduknya udah berpahala. Apalagi ngaji, apalagi yang lain. Makanya dipercepat. Sholatin, mandiin kain kafani. Nah, mengain kafani mayit itu hukumnya wajib. Cuma wajib apa tadi? Kita kalau wajib ain berarti individu setiap orang. Kalau wajib ain seperti sholat wajib ain, ngaji wajib ain, wajib atas diri kita sendiri. Tapi kalau perlu dibayar, ketika ada yang mengerjakan satu orang maka mereka gugur kewajiban. Nah, yang ketiga setelah dikain kafanin, wassalatu alaihi, dan menyolatkan mayit. Sholatnya terakhir. Jangan begini, jangan niat nyolatin mayit karena duit. Jangan ya. Walaupun emang tinggalnya di kampung, daerah Banten itu pasti dibagi duit. Tapi antum jangan ada terlintas begitu, sebab kalau terlintas begitu, giliran orang itu yang nyolatin sedikit. Giliran orang kaya, itu yang nyolatin apa? Jangan nyolatin itu kewajiban, bukan harus dibayar, enggak. Jangan ambil karena duit. Ya kita niat nyolatin ini mayit, ya nyolatin ini mayit karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus asalnya kalau dibagi duit mendingan sebelum masuk masjid, bagusnya sebetulnya. Kenapa sebab kalau di pintu gua, yang mau nyolatin masuk bagi amplop udah kan di masjid itu sholatin mayit aja udah. Adapun nanti sebenarnya apa namanya tuh yang video nanti di rumah itu. Udah takir itu susah beras pada empat nanti diselesai. Niat dong saya niat meja yang ditinggalkan oleh mayit ini sekian udah dikeluarin udah sah, nggak usah nanti pas di acara doain. Sebetulnya seperti itu sehingga asalnya jadi nggak perlu. Jadi mereka apalagi duit ya dikebelakangin, dikedepanin lagi. Nah akhirnya saya mau ambil semuanya tuh saya kantongin, dimarahin. Sebenarnya bisa ngomong ada gitu. Mau masukin sama saya. Hasil jangan biar orang-orang itu mulai kematian itu menjadi nasihat. Jadi kalau begitu kan nggak jadi nasihat. Kenapa jadi nasihat? Duit sholat hadiah itu berapa? 50, 25. Dapat ngaji apa enggak? Jadi akhirnya dibisnisin bangkainya. Bangkainya. Jenayah. Akhirnya jadi bisnis. Alhamdulillah ya. Berebut, ada berebut. Pengen jadi imam. Imam gede-gede. Imam dah. Pas Allahu Akbar nih berapa nih ya? Takutnya disalah ngasih. Saya imam kalau dia cepet dikasih malah digo berlima. Ini mikirin dulu ya Alhamdulillah ini. Padahal sholat ini kewajib. Mau dikasih duit mau enggak yang namanya sholat mayit wajibnya wajib dibayar. Jadi wajib bagi orang yang hidup untuk orang yang mati ada 4 perkara. Pertama memandikan mayit. Kedua tadi apa? Mengkafani mayit. Ketiga apa? Menyolatkan mayit. Yang terakhir wadafnuhu dan menguburkan. Ya, kalau umpamanya begini Ustaz, emang ini benar. Ini orang
dengan ilmu agak kalau bodoh semuanya, nah, sampai kapanpun udah tuh keluarga bodoh kagak ada yang tahu. Karena orang tuanya meninggal, dia cuma bilang begini, dadah papa, dadah mama, udah gitu. Enggak ngajiin nggak bisa, enggak tahlil nggak bisa, enggak sholatin nggak bisa. Sholat nangis pura-pura sholat, emang niatnya apa? Nggak tahu. Yang penting Allah Akbar satu. Akhirnya begitu. Dan ini banyak terjadi di lingkungan umat Islam. Ini harus kita paham. Makanya nanti aku catat niatnya. Nah, terus kemudian ada ilmu dan menguburkan mayit. Ada orang yang nggak punya apa-apa, nggak usah ngebagi-bagi duit. Udah aja kasih itu yang mandiin, kasih itu yang gali apa? Gali kubur. Nah, itu aja yang penting. Nggak punya duit juga, minta maaf aja kalau ada duit. Jangan pinjem. Akhirnya terlilit Bang Emo. Udah meninggal Bang Emo datang ke rumah lalu minjem duit. Akhirnya dia stres mati juga. Ya, mati dua-duanya sebab dia terlilit apa? Hutang. Jangan makanya. Tapi kalau anaknya soleh, dia akan semaksimal mungkin mengurusi jenazah ayahnya. Dia memberikan sedekah, dia memberikan doa, dia memberikan bacaan Al-Quran sebab anaknya soleh. Makanya untuk orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren, untuk orang tua yang mendidik anaknya untuk menghadiri majelis ilmu, untuk yang orang tua menggiring anaknya supaya paham agama. Ntar yang enak ente ya bapak, ente berarti dulu anak ente yang doakan, anak ente yang bisa mendoakan. Kalau nggak ada sama sekali di akhirat minta tolong malah yang nolongan. Di akhirat kita digendir nggak bakal ada yang bisa nolong ketika orang sudah masuk ke liang kubur. Mudah-mudahan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Jadi 4 ya, 4 kewajiban orang yang hidup kepada orang yang mati. Pertama tadi apa? Mandikan. Kedua, mengkafani. Ketiga, menyeratkan. Keempat, mengkuburkan. Jadi syarat ya, kalau bisa mandikan keluarganya, bisa keluarganya yang mandikan. Satu. Yang kedua, kain kafannya bisa keluarganya, udah keluarganya aja. Nggak usah pakai amil, nggak usah pakai yang lain. Amil biar ganti. Terus kemudian sholatnya bisa keluarganya, ada kiai, udah keluarganya. Nanti kiainya ada guru saya, gurunya yang lebih afdol. Yang baca doanya agak panjang dikit. Jangan sampai gini, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wassalamualaikum. Yang ada panjangan. Jangan pakai jas doang. Jas dapat amplop lagi. Ya, doanya pendek. Sebab bisa terima 20.000 orang. Akhirnya doanya pendek. Enggak, yang soleh doain yang panjang. Ya, doain yang luar biasa. Orang-orang yang soleh, yang guru benar-benar yang paham di agamanya. Jangan ngasal, jangan mereka yang cinta dengan dunia, mereka mengharapkan dunia, akan tetapi mereka mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya udah salatin langsung kuburin. Nah di kuburnya anaknya yang turun. Bisa kasih tahu orang tua wasiat kepada anak-anaknya, kalau bapak meninggal kamu yang turun, jangan orang lain. Sebab kalau anaknya bisa jaga air orang tuanya. Kalau orang lain apalagi itu menyambul, dia mau banyak baceo. Ntar dia kalau pas menggali lagi dia ngomong, kemana saya buat anaknya PA semuanya nggak ada yang bisa turun atau mau. Akhirnya saya turun, pas saya buka itu mulutnya kayak Dracula. Kebetari musim melotot lagi mas saya pelototin balik pada saat itu. Akhirnya kan itu terjadi ini hal-halnya. Dulu saya pernah masuk kuliah banget terjadi hal yang demikian. Itu benar. Ada anaknya naik ke atas, badannya nggak tahu apa. Nggak paham, nggak paham ilmu agama. Yang dia tahu duit. Yang main. Akhirnya orang tuanya meninggal kepada kita. Kita akhirnya ngurusin.
Makanya penting, wajib anak-anak kita belajar ilmu agama. Mau tidak mau. Padahal di zaman sekarang ini sedikit orang yang peduli dengan belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqallul Gusti insyaallah sedikitnya nanti akan dijelaskan, caranya nanti akan dijelaskan di minggu yang akan datang. Kita akan yang minggu yang akan datang kita jelaskan secara detail mandi jenazah. Nanti yang mau jadi jenazahnya silahkan ya, siapa aja ya. Namanya Sawal, Pino, silahkan ya. Nanti dimandi sana ya. Kita nanti belajar cara memandikan. Nanti ada video, kayak masalah ada videonya. Ada video memandikan dulu anak santri. Nanti kita akan ada apa namanya video aja cara memandikan dan penjelasannya insya Allah biar bisa ini memandikan secara ya ilmiah dan memandikannya ini mengikuti daripada dalil-dalil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri bentuk keseluruhan seperti biasa kita baca satu pertanyaan ini ya. Abang Ustaz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila kita memerintahkan anjing pintar untuk berburu lalu hasil buruannya dimakan, ditamakan gitu. Kita makan, apakah boleh? Mohon penjelasannya. Karena emang itu buruannya yang haram, kemudian dicuci 7 kali cucian, ya disilakan. Tapi kalau mau yang diburu tikus sawah, ente makan haram nggak? Haram. Kenapa sebabnya haram? Karena tikus itu nggak diperbolehkan. Ya, kalau yang haram disilakan. Ya, tapi kalau umpamanya adanya umat Islam memelihara anjing itu harus hati-hati. Karena anjing itu najisnya bukan najis biasa, najisnya najis mogol. Ada orang muslim pelihara anjing kurang pas menurut saya. Karena kalau kita ke rumahnya takut anjingnya berak, anjingnya kencing, kan kita nggak tahu cara membersihinnya. Akhirnya kita masuk, akhirnya kita menginjak najis mogol. Kalau udah injek najis mogol itu cucinya beda sama najis biasa. Karena najis ada 3, ada najis mogol itu, ada najis muhafafah, ada najis mutawas, mutawasithah. Itu harus tahu. Kalau Islam Hasan, Islam peliharaan. Kalau mau melihara ini harimau, melihara harimau itu maksudnya najis. Macam di depan rumah harimau, ya. Itu apa? Burunya pakai harimau asal, jangan pakai anjing. Ya, asal pakai buruan yang lain. Jangan pakai anjing. Karena kita umat baginda Nabi Muhammad SAW harus berhati-hati. Tapi kalau ada ya silakan. Tapi asalnya jangan. Sebab anjing mah najisnya beda. Najis anjing sama najis apa lagi? Babi, ya babi, celeng dan anjing itu jauhin, ya jauhin. Sebab kenapa? Khawatir ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan dengan salat yang kita baca Allah berikan ya pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Medan, di Aceh, di Padang, juga di Bandung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanamu bil uqad wa tanfaridu bil furaq wa tuqbal bil hawaid wa tunamu bil hawaid wa husnul khawatim wa yusfaru al-amr wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli
Sama, ya. Jadi saya makanya saya tiap bulan hari mesti bersembah, berbuku, pokoknya semua peralatan. Jadi saya pulangnya aja. Ini mau di sini. Makanya saya nggak mau berjalan dulu. Jadi sistemnya sama itu 10 anak kecil satu orang gitu, satu orang gitu. Jadi sama satu orang ya, itu satu orang nih. Kalau model hadiah satu orang, kalau model rabit satu orang. Jadi ada yang dijagain dari campur nama sampai SMP hingga SMA gitu. Sehingga aman dari bulian itu karena juga sama anak begitu kan. Sekarang ada. Ngerekam coy.